Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis melakukan eh, bahasan kajian ulang untuk Linux Live USB yang katanya klaimnya bisa mempercepat komputer kita yang sudah lama. Dan di sini ternyata hasilnya adalah Linux Live ini, Linux yang katanya bisa membuat komputer lama jadi hidup kembali, itu ternyata salah arah ya. Salah arah, kurang pengembangan, terus ketinggalan zaman juga. Terutama eh, pengembangannya yang kurang baik. Ini penulis menggunakan secara utamanya adalah AntiX, Poppy Linux, dan Proteus. Ini ketiganya adalah terutama untuk dijalankan di flash disk. Mulai dari 2009 katanya flash disk katanya jadi media masa depan untuk jalankan komputer. Jadi katanya cepat, ringan, mudah diinstal, berbasis Debian, AMD x86, terus cocok untuk komputer lama atau baru, jangan dibuang dulu komputer lamanya. Slogannya ini adalah broadly antifasis anti-X magic di situasi yang cocok untuk komputer lama dan baru. Jadi fokus utamanya adalah Linux yang dijalankan di flash disk. Kalian udah tahu ya, pasti tahu lah yang namanya flash disk itu nggak sekencang hard disk. Kenapa? Karena flash disk kalau untuk nulis itu jauh lebih lama daripada hard disk. Nggak bisa disamakan dengan solid state disk ya. Jadi ya, tapi ini kan klaim mereka ya, klaimnya ringan, terus di mana cepat, ringan, gampang diinstal. Ini AntiX ini termasuk terkenal ya, jadi bahkan kita bisa download dari dua tempat ini ya di Indonesia, yang kebetulan dua-duanya di Jawa Timur. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa download yang full ya, yang i386 full atau ya x64 full tadi. Filenya ISO, ukurannya ya ini ukuran, lihat sini aja ya. Ini nanti penulis lihatkan lah ya. Terus setelah AntiX ada Poppy Linux. Ini awalnya tahun 2003. Keunggulannya siap dipakai, punya banyak alat yang umum untuk pemakaian harian, ukurannya kecil, kurang dari 500 MB, cepat, mudah di custom, macam-macam tipenya, ada variasi, maksudnya forknya macam-macam. Jadi ini utamanya untuk dijalankan di flash disk sendiri wis. Nah ini ya tipe-tipenya. Penulis coba 4 ya, ternyata ada 5, tapi penulis coba 4. Terus Poppy Linux berikutnya adalah Proteus. Proteus ini katanya sistem yang komplit, yang bisa dipasang di flash disk, hard disk, atau semua bootable. Kecil, sangat cepat, siap untuk dijalankan semua aplikasinya. Jadi klaimnya seperti itu ya. Untuk downloadnya yang Proteus ini agak susah, mirrornya juga cuma sedikit. Download yang cepat mungkin dari Jepang atau dari Rusia gitu ya. Kalau yang Poppy Linux kayaknya mirrornya sedikit, ini harus sabar lah downloadnya. Ya wes, kita langsung ke hasilnya. Jadi klaim-klaimnya ini, klaim AntiX, Poppy Linux, Proteus ini katanya bisa jalan kencang di flash disk.
Nah, hasilnya adalah, jadi sebelumnya penulis kan membandingkan dari ukuran desktopnya saja ya. Jadi penulis bandingkan untuk dilihat memorinya ya. Nah, yang jadi masalah ini adalah ternyata aplikasi-aplikasi ini nggak komplit. Ada yang komplit ya, tapi jarang sekali. Jadi ini yang terutama ukurannya 1,8 ini yang komplit. Jadi yang ukurannya 400-an, 500-an gitu, nggak komplit semua. Ini nggak ada office-nya. Kalau ingin jalankan office, itu harus install dulu. Ada memang caranya, memang agak nggak disediakan di websitenya ya, harus jalankan update minus LibreOffice gitu ya untuk jalankan Office-nya, software Excel macam-macam yang disediakan sama Porteus, semua variasi Porteus. Ini adalah browser. Mungkin ada numerik, oh nggak ada. Jadi buka Office nggak bisa, untuk ngedit dokumen nggak bisa. Terus ini juga modelnya adalah live ya, artinya semua informasi yang ada tidak bisa disimpan. Ada beberapa cara untuk bisa nyimpen, namanya persistent mode. Nah, itu nyetelnya agak susah ya. Jadi pertama misalnya kita pakai Rufus ya, software untuk naruh filenya ini ke flash disk. Pakai Rufus, kita pakai persistent mode. Setelah itu kita booting Porteusnya secara copy to RAM, semuanya jalan lewat memori. Flash disknya di unmounting, dimodifikasi yang hasil persistennya tadi dirubah jadi swap sama Linux partition. Jadi partisi tipenya Linux swap sama Linux. Yang tipenya Linux kita format misalnya ext3 atau f2fs. Terus dari Porteusnya kita edit filenya, file boot system kalau nggak salah. Terus baru setelah itu kita bisa nginstal LibreOffice, baru kita bisa pasang Office-nya. Kalau nggak gitu, setiap kali kita jalankan kita harus install Office-nya, dan itu download dulu, dan itu makan memori. Jadi memorinya bakal kemakan untuk LibreOffice-nya. LibreOffice-nya sendiri ukurannya cukup besar. Jadi setelah ke download, memorinya jadi berkurang banyak. Jadi Porteus ini kalau mau jalan browsing sama ngedit file nggak bisa barengan. Jadi kalau begitu browsing habis. Browsingnya cuma satu atau dua window. Dua window itu dua website ya. Kalau kita buka YouTube ya, dua itu sudah maksimal, nggak bisa lebih. Padahal ini katanya bisa untuk komputer lama. Jadi sebenarnya ini sistem requirement ya minim 4 GB memori komputernya. Tapi boot time-nya ini termasuk cukup cepat, apalagi yang LXQT. OpenBox ini sama dengan LXQT ya. Jadi LXQT sama LXDE ini bootingnya cukup cepat. Free memorinya segini ya. Tapi ingat ya, ini kita jalankan program itu free memory nggak boleh sampai lebih dari 500, sampai kurang dari 500, walau itu sudah ada swapnya ya, kita sudah nyetel swap. Karena lebih dari itu jadi sangat lambat sekali, nggak respon gitu ya, sampai 5 detik nggak gerak kursornya, sampai 1 menit nggak bisa diapa-apakan gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini ya kelemahannya. Sekarang kan zaman flash disk sekarang itu cari 8 GB itu sudah sulit. Cari 8 GB sulit, yang ada itu 16. Nah, kenapa kok dimepetkan 400 itu zaman sekarang mepet 400 itu apa fungsinya? Terus kenapa nggak dibuatkan installer khusus yang mudah? Karena penulis coba install lewat aplikasi ini ya, install ke hard disk gagal. Hard disknya terpaksa penulis lepas, penulis perlakukan seperti flash disk pakai trik yang itu tadi.
Jadi ini diinstal di komputer nggak bisa segampang itu. Ngomongnya di partisi ini, di mounting ini, terus diperlakukan gini. Ternyata nggak bisa seperti itu. Penulis sudah jalankan filenya juga tetap nggak bisa ke copy. Masalah lain ini adalah pakai Slackware. Karena pakai Slackware, maka update softwarenya ini susah. LibreOffice-nya ini harus hunting dulu, nyari-nyari, nemunya juga versi 7. Terus untuk aplikasi-aplikasi lain lebih sulit. Kita harus berkutat gitu sampai penulis nyimpen ada link sendiri ya sih. Nah ini ya, kalau ingin dapatkan filenya Porteus ya, ingin dapatkan downloadannya, ini ada DirectX, ada Wine gitu ya, kalau ingin menjalankan program Windows di dalamnya Porteus. Tapi tentu yang baru-baru nggak ada karena semuanya paketan semua, jadi terisolasi sekali ya. Jadi dia nggak menyediakan banyak aplikasi, tapi aplikasi itu secara paketan. Mungkin ada konversi, tapi ya biasanya rumit karena operating sistemnya sendiri termasuk langka ya. Jadi bisa dicari di 3 link ini untuk cari aplikasi-aplikasi Porteus. Ini catatan yang sebelumnya ya. Yang Porteus ini dipakai di laptop, unggulnya ya layarnya bisa terang ya. Ya seperti catatan ini tadi wis. Mana Poppy Linux. Ini tergantung dari basisnya Slackware sepertinya bisa diterangkan. Terus yang berikutnya adalah Void Linux. Void Linux ini entah mengapa installernya bukanya lebih lama. Untuk aplikasi, pemakaian memori secara umumnya lebih besar daripada Porteus. Jadi yang sama-sama XFCE aja ini habisnya 277, ini 393, 511, 469, 416. Jadi secara pemakaian memori lebih besar daripada Porteus, tapi paketnya sendiri juga lebih besar ya, mungkin karena ada service yang lebih banyak. Cuma free memorinya ini yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kita sudah install hasilnya beda. Jadi yang ini adalah yang sudah diinstal. Setelah diinstal, boot time-nya jadi 2 kali lebih cepat. Boot time-nya lebih cepat. Ini diinstal sama-sama di flash disk ya. Jadi semuanya ini running lewat flash disk. Tapi seperti halnya yang sebelumnya, ini Void Linux ini walau ukurannya 1 GB, ini nggak ada aplikasinya. Dari Firefox-nya belum ada, Chromium belum ada, LibreOffice belum ada. Jadi kita harus nambah sendiri. Cuma enaknya Void Linux ini dia aplikasinya komplit, jadi sudah punya repository sendiri. Kita bisa install aplikasi aneh-aneh yang ada di repository tersebut. Jadi mau install Windows yang lain, desktop yang lain, Office yang lain, sampai Chrome kalau nggak salah ada. Chrome agak susah instalnya. Tapi ya tetap 1 GB. Ini belum ada apa-apa. Ini sesuatu yang agak sulit. Dan instalasinya ngebug. Saking ngebugnya ya, penulis sampai untuk install dari flash disk ke flash disk itu kira-kira 1,5 jam di laptop penulis. Sampai beberapa kali 1,5 jam menulis untuk nyoba gagal terus, karena gagalnya pada saat akhir itu baru ketemu gagal. Nah ini ya, penulis posting pengalaman penulis di forumnya ya, di forumnya Void, untuk memberitahukan bahwa ya penulis sudah pakai kombinasi seperti yang mereka bilang, tapi ternyata ada error. Sudah sesuai dengan yang mereka jelaskan, ada error. Penulis pakai mode yang katanya MBR, diprotes sama programnya. Terus akhirnya akhirnya ngalah, menuruti rekomendasi, masih error juga. Terus akhirnya ya penulis edit ini ya, edit
bagian script installernya dirubah jadi ini, akhirnya bisa jalan di PC ya, PC yang AMD yang kemarin itu. Terus untuk yang versi 64 bit juga penulis modifikasi seperti ini. Ya silahkan mengikuti trik yang ini ya. Jadi kalau mau install Void Linux yang di namanya Void installation ya, Void installer ini lokasinya di user bin, di copy, dipindah ke tempat lain, terus diedit, ini dirubah ya, yang baris 138FI x86FI dirubah jadi i386PC, terus dirubah model partisinya, ini tipe DOS, ini Linux swap, ini tipe Linux, dibuat bootable. Wes ya, nanti kalau kurang ya silahkan nanya ya. Terus setelah penulis install macam-macam, macam-macam GUI, Firefox, Chromium, LibreOffice, jadi 7 GB ukuran yang kepakainya. Ini bootingnya di laptop ini, di laptop memori 2 GB ini adalah 30 detik. Ini udah langsung siap pakai. Ini cukup banter ya penulis rekam kalau sempat penulis sertakan. Jadi perbedaan antara reaksinya YouTube di Firefox itu kencang. Jadi Firefox seperti penulis sudah jelaskan sebelumnya, itu software memakan memorinya banyak, lambat, jauh lebih lambat daripada Chromium, pemakaian memori lebih parah daripada Chromium. Nah itu ternyata bisa kencang di Void Live, sama kencangnya dengan ketika pakai Windows. Di Proteus nggak bisa kencang segitu seperti itu, di AntiX nggak bisa, di Fossa lali kok gak banter pisan, lambat. Jadi yang kencang ya cuma Void sama Windows. Cuma ya itu pemakaian memorinya termasuk besar kecuali yang sudah keinstall tadi ya. Jadi memang harus diinstal dulu untuk bisa dapat memori yang cukup kecil pemakaiannya. Terus ini ada contoh adalah LXLE. Ini adalah Linux yang dirancang untuk pemakaiannya kecil. Basisnya Ubuntu, tapi dia dipakai biar gimana caranya pemakaian memori kecil. Dan memang memorinya termasuk kecil, sama dengan Proteus. Ini bahkan memorinya juga segini waktu dipakai di komputer dengan memori 8 GB. Ini bahkan ya setelah jalankan LibreOffice pun pemakaiannya LXLE ini termasuk paling kecil. Sayangnya di komputer penulis bootingnya amit-amit 4 menit 31 detik. Ini lama sekali ya, lama sekali. Penulis sertakan juga waktu bootingnya Windows, mulai dari milih kan waktu booting pertama bisa milih ya, mau booting flash disk atau booting hard disk. Itu penulis berhentikan di situ, tekan enter, langsung timernya mulai dari situ ya. Kalau dari video editing yang gampang, tinggal di cut dari situ, tinggal lihat nanti setelah buka Windowsnya di detik keberapa, dan 1 menit 14 detik, termasuk kenceng kan ya dibanding dengan ini komplit, ada macam-macam, tapi sayangnya amit-amit bootingnya lama sekali. Ini basisnya basis Ubuntu. Mungkin kalau sudah diinstal waktu bootingnya bisa jauh lebih cepat, mungkin ya seperti kasusnya Void Live jadi 2 kali.
Kalau Proteus ini nggak ada pengaruhnya ya, karena Proteus ini modelnya copy paste gitu dok, terus tambahi apa gitu. Jadi bootingnya Proteus mau di hard disk mau di flash disk ya sekitar segini lah. Tapi yang apa Void itu jadi 2 kali lipat, entah mengapa, mungkin karena cara transisi bootingnya beda. Terus LXLE ini ya karena memorinya pemakaiannya kecil, ketika jalankan aplikasi termasuk instan. Nah, tapi tentu jalankan dua window YouTube itu wis mandek, wis mulai pelan. Terus responnya YouTube-nya kayaknya nggak kencang ya, lupa wis sembuh. Anti-X, nah ini Anti-X termasuk lengkap juga dengan installer ukurannya segini. Penulis sengaja jalankan tipe runit dengan yang versi biasa untuk membandingkan waktu bootingnya, dan ternyata waktu bootingnya pakai runit itu jauh lebih cepat. Jadi yang 64 bit lebih cepat, 33 lawan 40. Terus yang versi 386 44 versi 48. Yang versi runit lebih cepat bootingnya. Pemakaian memori keplak sama ya, 335 versus 336, 383 versus 388, ngeplak sama. Pemakaian memori yang i386 free-nya 1561 versus 160, terus yang 6 bit 1411 versus 1405, wis ngeplak sama ya. Pemakaian memorinya sendiri termasuk cukup kecil ya Anti-X ini. Cuma masalahnya gak kompatibel. Di laptop ini harus jalankan failsafe no mode set baru bisa jalan. Sementara itu di komputer yang memori 8GB gak iso booting, entah kenapa, padahal sudah pakai no mode set juga enggak booting. Penulis juga coba yang modifikasinya ini, forknya percabangan dari Anti-X ini namanya Dem Small Linux ya. Tapi ya ternyata lu hebat sekali malah. Catatannya enggak. Ini sekilas ya. Ini yang di versi PC. Kita nggak bahas ini sekarang kan. Dem small ini dia saya. Gak ada catat waktu bootingnya. Yang ini nggak dicatat versi bootingnya, sorry. Tapi lambat sekali ya Dem small Linux itu ya. Padahal itu di komputer yang lebih cepat, komputer 3,7 GHz. Ini yang Anti-X bootingnya malah cepat. Aplikasinya ada lengkap, tapi cuma yang ini versi agak lama ya. Anti-X ini versinya lebih lama dari LXLE vocal release. Terus berikutnya adalah Puppy Linux penulis coba 4 varian. Bootingnya kira-kira sama kayak Void Live lah ya, kecuali yang bookworm ini basisnya Debian, ini basisnya Ubuntu kali ya, lupa. Ini Slackware, yang S15 ini Slackware. Fossa itu namanya Ubuntu-nya mungkin ya. Yang bookworm itu kodenya untuk Debian. Ini yang khusus bookworm, bootingnya harus pakai no kernel mode setting, no mode set itu ya. Jadi kalau pakai WiFi enggak budal-budal. Pakai no mode setting ya sekitar 2 menitan setelah ditekan tombolnya. Pemakaian memori entah kenapa segini ya, penulis nggak paham kenapa kok gede sekali. Tapi yang Fossa PUB ini malah kecil, yang S15 PUB 32 malah kecil sekali, 122. Cuma ya itu ya, Puppy Linux ini rupanya sudah nggak di fresh lagi ya. Walau ini versinya 2022, aplikasinya bukan aplikasi 2022. 22, 12, 24. Oh versinya ya.
24.05.05 ya, padahal versinya versi 5 Mei ya. Tapi aplikasinya loh nggak ada Firefox, nggak ada LibreOffice, yang ada apa, Light sama Abbey Road Gunung Merik. Nah, itu aplikasinya nggak bisa buka yang baru-baru. Ini aplikasi lama, ini Abbey Road Gunung Merik ini aplikasi yang dirancang untuk sekecil mungkin ukuran filenya. Nah, masalahnya lo ya, sekarang flash disk sudah ukurannya 16 GB. Kenapa kok harus maksa ukuran segini, ukuran 400 megan? Karena kan kalau pengen komplit, mbok ya sekalian yang versi 8 GB, karena sekarang flash disk ukurannya 16 GB, versi 16 GB. Toh bootingnya itu nggak di-load semua filenya, nge-load cuma waktu butuh. Buktinya penulis ini pakai yang 7 GB, tapi ya bootingnya malah cepet, cuma setengah menit, lebih banter daripada Windows bootingnya. Ini kita nggak ngomong speednya aplikasi ya, tapi speed bootingnya lebih kencang daripada Windows. Nah, ini ukurannya kecil tapi bootingnya lama, untuk apa gitu. Ini lama ini karena apa? Karena dia harus uncompress dulu waktu loading itu, makanya jadi lama bootingnya. Kalau nggak pakai uncompress ya pasti lebih cepat. Nah, masalahnya, pertanyaannya, kenapa kok nggak dibuat lebih cepat? Nah, Windows sendiri, Windows penulis ya, yang Windows penulis pakai ngerekam ini sekarang, ini directory Windowsnya sendiri adalah 11 GB. Kalau ditambah LibreOffice, ditambah browsernya Firefox sama temporary-nya juga mungkin tambah 4 GB, anggap aja 15 GB. 15 GB ya, ini bisa jadi benchmark ya. Pemakaian memori 526, terus free-nya 1,4. Sama sih, kalau free-nya tinggal 300, tinggal 200 mulai lambat. Begitu nyentuh 100 wis jadi nunggu per menit-menit bukanya. Apa maneh ya, wis lah itu dulu. Jadi ini untuk nunjukkan bahwa yang namanya Linux sayangnya masih apa ya, orangnya masih terpaku ke pemikiran lama, terus yang apa, difokuskan kok malah ukuran distronya yang kecil, padahal sekarang flash disk itu ukurannya besar. Yang ukurannya besar pun ternyata ya sebenarnya nggak begitu modern ya aplikasinya ya, bukan yang versi 24 apa Office-nya, Firefox-nya bukan yang versi 125 misalnya. Terus apa mana ya, harusnya sekarang yang buat Linux itu sudah nggak mikirin lagi ukuran file ISO-nya berapa, file distribusinya berapa. Terus dibuat juga gimana caranya flash disk itu bisa langsung ditulisi, nggak cuma read only ya. Kalau sekarang distribusinya read only, ini Forteus read only, Void Live read only, AntiX read only, Puppy read only, Puppy enggak sih, tapi bisa ditulisi. Tapi ya itu loh, kenapa kok nggak disediakan tools untuk bikin flash disk yang bisa langsung dipasang di komputer manapun, langsung bisa nyala, bisa enak. Kenapa nggak seperti itu? Karena contohnya ini yang penulis apa, Void Live ini, penulis taruh di komputer satu, jalankan, budal, wis, update dari situ enak, pas internet banter kan. Terus pindah ke laptop, jalankan, bisa langsung enak. Kenapa kok nggak seperti itu? Kenapa kok harus dari usernya harus perjuangan sendiri untuk bisa melakukan hal itu? Kenapa kok nggak langsung sudah siap mulai dari awal, dibuatkan installer atau apalah yang bisa langsung flash disknya bisa kepake enak gitu. Masih harus 2 flash disk gak masalah, tapi yang penting iso jalan. Tapi ya kebanyakan yang di sini ini susah sekali. Yang Forteus ini termasuk oke, tapi terpencil ya, aplikasinya sedikit, nggak lengkap.
terus yang Void Live ini untuk installernya susah setengah mati, yang NTX ini masalah kompatibilitas karena dijalannya di memori 8 GB nggak mau, terus yang Fosa ini juga masalah kompatibilitas, terus aplikasinya benar-benar kadaluarsa. Ya sayangnya situasi Linux sekarang seperti itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.